Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Afiani Rebia, dosen dari Prodi Rekayasa Tekstil, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengetahuan serat tekstil. Pengetahuan serat tekstil ini merupakan 2 SKS dan wajib diambil oleh mahasiswa yang berkuliah di Prodi Rekayasa Tekstil. Berikut merupakan identitas dari mata kuliah pengetahuan serat tekstil atau disebut juga PST, mempunyai kode SRT 401 dengan rumpun mata kuliah yaitu mata kuliah keahlian atau MKKU. Di sini merupakan ketersediaan pada terbatas Prodi Rekayasa Tekstil saja dan diambil di semester keempat. Untuk capaian pembelajaran lulusan terdapat 2 CPL, yaitu yang pertama CPL 7 yang mempunyai rumusan CPL mampu menggunakan ilmu sains dasar, matematika, material, sosial, ekonomi, dan teknologi informasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip rekayasa. Kemudian kode CPL 8 dengan rumusan yaitu mampu menganalisis masalah dan data teknis yang diperlukan secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang rekayasa tekstil. Kemudian CPL itu, kedua CPL tersebut dijabarkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana di sini terdapat 4 CPMK yang mendukung pada CPL yang dituju. Untuk CPL 7 di sini ada 2 kode MK yaitu CPMK 1 dan 2 yang berisikan CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis serat-serat tekstil baik natural dan serat buatan manusia atau man-made fibers. Kemudian CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu menyebutkan dan mengidentifikasi teknologi yang digunakan pada pembuatan serat-serat tekstil baik natural dan serat buatan manusia. Kemudian CPMK 3 dan 4 itu akan mengusung CPL ke-8, di mana di sini dijabarkan yaitu mahasiswa mampu menyebutkan dan menganalisis sifat serat tekstil serta menunjukkan penggunaan serat tersebut pada produk akhir. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu bekerja dalam teamwork. Untuk strategi perkuliahan, kehadiran tugas penilaian dan referensi akan saya sampaikan lebih lanjut, di mana untuk segi perkuliahan di sini akan dibangun atau dikembangkan dengan diskusi terstruktur dengan prinsip konstruktivisme. Dan juga mahasiswa akan menjadi pembelajar, serta mahasiswa akan mengerjakan tugas secara individu atau kelompok. Dan untuk semester ini saya menggunakan metode pembelajaran yang baru, yaitu menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan mengidentifikasi jenis-jenis serat tekstil. Kenapa ini penting? Kenapa mata kuliah pengetahuan serat tekstil ini penting? Karena ini merupakan salah satu penciri di rekayasa tekstil. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa itu harus mampu mengetahui dan mengklasifikasi serat-serat tekstil yang kemungkinan atau yang akan digunakan ke depannya untuk tekstil-tekstil konvensional ataupun non-konvensional. Untuk sebelumnya kami menggunakan pembelajaran berpusat pada dosen. Namun untuk kali ini kita akan menggunakan Project Based Learning atau PJBL dengan metode pembelajaran berbasis project kelompok. Hal ini kenapa? Karena kami ingin meningkatkan kualitas pembelajaran dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian untuk PJBL ini sebenarnya klasifikasi serat-serat tekstil itu sangatlah luas dan banyak sekali. Dan biasanya diklasifikasikan menjadi serat mineral atau alam, serat regenerasi, dan serat sintetik. Sehingga nanti mahasiswa akan difokuskan untuk mengerjakan proyek-proyek yang dirangkai atau diplanningkan oleh dosen.
Di sini nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama nanti sebelum UTS dan sebelum PUAS. Sehingga sebelum UTS ini mahasiswa akan difokuskan pada pengerjaan proyek serat natural, dan setelah sebelum PUAS mahasiswa akan difokuskan proyek pada serat buatan manusia yang meliputi serat regenerasi dan juga serat sintetik. Kemudian ini merupakan proyek sebelum UTS, atau kita nanti akan menggunakan serat natural, sehingga di sini akan ada penugasan pertama, yaitu pertama di mana mahasiswa sudah harus mengetahui definisi, subklasifikasi, dan perbedaan antara serat natural, serat sintetik, dan serat regenerasi. Kemudian di penugasan kedua, itu di pertemuan ketiga, nah mahasiswa sudah berkelompok juga dari kelompok yang pertama tadi, untuk mendapatkan proyek satu serat, jenis serat dari natural. Kemudian mereka akan mencari informasi, berdiskusi, dan memastikan pada dosen jika itu adalah informasi yang benar dan relate, dan didapatkan dari jurnal ataupun dari buku-buku referensi. Nanti luarannya berupa resume mengenai satu jenis serat yang akan dijadikan proyek setiap kelompok, dan ini akan dikumpulkan di Google Drive. Kemudian penugasan yang ketiga akan dilakukan di pertemuan kelima. Nanti mahasiswa dengan serat yang sama akan mencari informasi, berdiskusi mengenai informasi teknologi yang digunakan untuk pembuatan serat tersebut. Nah, dari ini nanti kita juga akan pergi ke laboratorium rekayasa tekstil untuk mempraktikkan pembuatan mendapatkan serat, salah satu serat yaitu serat daun seperti daun nanas menggunakan mesin dekatikator. Kemudian dari proyek sebelum UAS yaitu akan lebih fokus ke serat buatan manusia. Pada prinsipnya untuk penugasan keempat yaitu pertemuan itu akan sama dengan natural serat alam sebelumnya, serat natural sebelumnya, yaitu kelompok yang sama akan mencari informasi, berdiskusi, dan memberikan kepada dosen bahwa satu serat yang diproyekkan itu sudah sesuai, baik itu dari sifat-sifatnya, pengaruhnya, kemudian aplikasinya, dan sebagainya. Dan untuk penugasan kelima, yaitu pertemuan ke-11, mahasiswa akan diajak lagi ke laboratorium untuk menggunakan mesin bioplastik. Di sini adalah pelelehan serat biji plastik menjadi filamen atau serat yang panjang. Ini merupakan salah satu cara untuk teknologi untuk mendapatkan filamen dari serat sintetik. Di sini nanti di pertemuan 11 juga mahasiswa akan mencari lebih lanjut teknologi yang digunakan untuk memproduksi serat yang diproyekkan, terutama serat buatan manusia yaitu sintetik atau regenerasi. Dan di pertemuan terakhir akan ada pembuatan dua poster, yaitu serat natural dan serat sintetik dari proyek yang sudah ada seperti itu. Di sini untuk penggunaan media kita menggunakan Google Classroom, Google Drive, Panopto, YouTube, dan WhatsApp untuk komunikasi secara pribadi juga boleh. Kemudian ini merupakan RPS, pengetahuan serat tekstil, di mana untuk pertemuan pertama nanti akan ada Pak belajar pengantar pengetahuan serat tekstil dan klasifikasinya. Jadi di sini sudah ada penugasan pertama mengenai perbedaan dari serat natural, regenerasi, dan sintetik. Kemudian di pertemuan kedua nanti akan diberikan sekilas teori mengenai serat dari biji, dari daun, dan dari batang. Dan di pertemuan ketiga akan dilanjutkan general mengenai serat dari keratin dan non-keratin. Di sini mahasiswa sudah diberikan penugasan kedua untuk mencari informasi serat yang diproyekkan, baik itu dari bahan baku, sifatnya, produk akhir, dan sebagainya. Dan tugas penugasan dua ini akan dilanjutkan juga di pertemuan keempat. Kemudian di pertemuan kelima, kita akan praktik untuk penyerutan serat alam menggunakan mesin dekatikator, dan di sini nanti masuk ke penugasan ketiga. Jadi serat yang sudah yang sudah dicekkan, kemudian akan dicarikan informasi teknologi yang digunakan apa sih untuk membuat serat tersebut menjadi bahan baku tekstil. Dan ini akan dilanjutkan juga di pertemuan ke-6. Kemudian di pertemuan ke-7
dari semua penugasan kedua dan ketiga, kita akan ada namanya session. Jadi tadi satu kelompok, misalnya kelompok biji, serat biji ada 3 orang, 3 orang ini akan kita pisahkan atau 3 orang ini akan kita pisahkan di meja yang berbeda A, B, C. Begitu juga untuk serat-serat yang lain sehingga di situ akan terjadi sharing session terhadap atau sama dengan mahasiswa yang lain dan diharapkan akan terjadi eh, sharing informasi mengenai serat-serat yang memang tidak diproyekkan pada kelompok tersebut. Dan hal ini akan berlanjut setelah UTS. Namun di sini yang membedakan adalah setelah UTS kita berganti topik, di mana kita lebih menggunakan atau mencari informasi mengenai serat buatan manusia. Dan serat buatan manusia ini akan meliputi regenerasi fiber atau serat regenerasi dan serat sintetik serta di sini ada high performa atau kekuatan tinggi. Seperti itu dan nanti juga akan sharing session dan yang terakhir akan ada pembuatan 2 poster project. Ini yang merupakan hasil akhir ya dari sudah dipelajari selama 1 semester. Untuk penilaian karena ini merupakan project dan lebih banyak mahasiswa yang akan belajar langsung, maka di sini PJBL ini akan mempunyai nilai yang sangat tinggi, yaitu 60%, di mana 30% itu didapatkan dari sebelum UTS atau nanti di serat alam, proyek serat alam atau natural, dan 30% merupakan proyek dari serat buatan manusia, seperti itu. Dan untuk ujian tengah semester 20% dan ujian akhir 20%. Untuk sistem penilaian sama sesuai dengan sistem penilaian yang ada di Universitas Islam Indonesia, di mana nilai huruf A itu nilai angka 80 sampai 100 dan bisa dilihat tabel. Ini merupakan referensi yang digunakan dan tidak menutup kemungkinan jika mahasiswa yang lain juga akan menggunakan sumber dari jurnal yang terbaru seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kita langsung masuk ke klasifikasi serat tekstil. Jadi apa serat fiber itu? Serat tekstil itu biasanya didefinisikan sebagai serat yang mempunyai diameter kecil dibandingkan dengan panjangnya. Seperti itu. Dan ini bisa kita lihat di sebelah kanan gambar ada beberapa jenisnya. Selanjutnya ada juga yang mendefinisikan bahwa tekstil itu secara tradisional digunakan untuk mendefinisikan kain dan langkah-langkahnya yang tertera sebagai berikut. Seperti pembuatan benang, kain tenun, kain rajut, dan bukan tenunan atau biasa disebut nir tenun atau non-woven. Ini ya, untuk klasifikasi tekstil ada beberapa referensi itu yang mengklasifikasikan menjadi 2, yaitu serat alam atau natural dan serat buatan manusia, man-made fibers. Dan nanti ini man-made fiber itu akan masuk ke regenerasi dan sintetik. Namun di beberapa referensi mereka mengklasifikasikan langsung menjadi 3. Yang pertama serat alam, serat buatan manusia sintetik, dan serat buatan manusia regenerasi. Seperti itu. Nah, ini untuk natural fiber sendiri akan terbagi jadi 3, serat dari tumbuhan, serat hewan, dan serat mineral, seperti itu. Ini ya, jadi untuk serat dari tumbuhan sendiri biasanya itu akan termasuk dari selulosa. Kemudian di sini contohnya ada seed fiber atau dari biji, serat biji. Dan nomor 2 ada serat daun, ada serat dari buah, ada serat dari kayu ya, dan serat fiber seperti itu. Nanti contoh-contohnya ada kapas gitu ya, ada sisal, ada coconut, dan sebagainya. Ini adalah klasifikasinya. Kemudian kita masuk ke jenis-jenisnya ya. Silakan siapa yang bisa menebak. Oke, ini ya. Oke, ini yang pertama apa? Kira-kira serat apa nih? Apa sih Bu ya? Kapas. Oke, yang kedua B siapa ya? Isti ada nggak Isti? Royan Bu, Isti ada? Royan tahu Bu? Royan, Royan tahu apa Yan? Itu serat apa, Bu? Nah, ya apa yo? Yang B. Apa yang C bisa jawab?
Yang F bambu, Bu. Yang F bambu, oke. Terus ada lagi yang tahu? Yang F bambu tuh. Yang H apa? H gampang toh. Yang Kelapa kan apa tadi? C Biji kan ya? Buah. I Buah C rame apa? Bu ya. tebu. Apa? Yang C apa? C rame Bu ya. Nggak kelihatan di sini. Oh, nggak kelihatan. Oh, yang nggak kelihatan ya. Yang itu sisal ya tadi ya. Atau nanas, daun nanas. Ini jut ya. Yang rame itu yang mana? Yuk kira-kira ada apa? Ramiki. Oke. Ini Frank ya. Bu. Ini ham. Rami ya. Kurang lebih temennya ya. Bambu benar. Yang G kira-kira apa? Eh, nanas bukan, Bu? Abaka, Oh, Bu. abaka. Benar, Oh iya. banana ya. Gampang ya. Sabut kelapa ya. Atau nanti masuknya biji. Ini tebu ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Syarat-syarat nanti untuk tumbuhan. Untuk animal, apa ini? Yang paling terkenal ya, intinya dia itu dari serat hewani gitu ya. Nanti ada yang terdiri dari protein dan non protein. Nah, yang protein ini nanti ada wool ya, atau dia dari hair atau biasanya disebut juga rambut animal gitu ya. Seperti itu. Dan ini banyak juga ya digunakan kan ya wool. Biasanya digunakan untuk apa? Kalau untuk baju-baju yang lebih hangat ya, karena kan bisa apa sebenarnya mengkeep gitu ya, warm gitu atau membuat lebih hangat untuk tubuh kita. Kemudian dasar apa ini? Sutra ya, sutra seperti itu. Jadi memang untuk animal itu yang paling terkenal ya adalah wool dan sutra, tapi tidak memungkiri ada serat-serat lainnya ya, seperti ini. Nah, ini di sini. Jadi nanti ada juga yang mengklasifikasi untuk animal itu namanya keratin type ya. Jadi serat keratin basisnya dari staple fiber gitu atau serat pendek. Ada juga nanti serat tidak bukan keratin ya. Bukan keratin, dia berupa filamen atau serat panjang gitu ya. Seperti itu. Teman akan pelajari lebih lanjut di proyeknya ya kira-kira seperti apa. Nanti akan diprojekkan satu-satu. Nah, kemudian kalau untuk non keratin itu nanti biasanya seratnya itu kalau diambil tuh panjang, jadi bukan pendek ya. Ini contohnya apa? Sutra atau serat spider ya atau laba-laba itu juga bisa loh untuk apa namanya tekstil, tapi memang untuk tekstil fungsional gitu ya. Beberapa juga digunakan misal untuk medis gitu dan sebagainya. Ini ya. Jadi nanti untuk silk atau sutra juga ada dua klasifikasi yang diternakkan gitu ya atau yang tidak diternakkan atau liar gitu. Nanti itu akan berpengaruh juga pada warnanya, warna sutra, kemudian kekuatannya dan shiny-nya ya, Pak. Seperti itu. Nah, coba ini kalau sekarang yang pertama gampang ya, gambar animal fibers-nya. Apa nih? Pertama kira-kira Itu arah. ulat sutra ya Bu. Udah, oh ya nih, apa? Oh, sutra betul. Kalau yang kedua bisa sebelahnya nih. Apa ini kira-kira kayak apa ya? Kayak sarang burung nggak sih, Bu? Evian ya namanya ya. Nah, ini yang paling lucu Avian. nih. Heeh. Kelinci. Kelinci, rapid ya. Ini sebelahnya ada Bu. ketutupan ya. Apa nih? Tahu nggak nih? Rambutnya panjang banget nih hewannya nih. Alpat. Ah, Eh, alpaka betul. Alpaka. oh Betul. bener. Yang bawah, iya betul. Sarang Yang bawah laba-laba ini itu, apa? Bu. Lapa-lapa. Oke, spider ya. Nah, ini Oh, gitu. Camel Unta. Bu. oh camel ya, unta. Ini yang mukanya kayak gini nggak kelihatan Bu. Wajahnya ini ada yang tahu nggak ini jenis apa ini ya? Kambing Dah, hutan. kambing hutan mohair itu namanya, kambing hutan. Nah, ini akhir, gampang ya. Domba. Bener. Wool domba betul sekali. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari animal ya banyak sebenarnya. Dari non keratin ya. Jadi non keratin dan keratin ya. Jadi ini yang tadi ya bisa diklasifikasikan sendiri ya dari sebelumnya. Kemudian masuk yang terakhir untuk natural ya, yaitu mineral fibers ya. Nah, di sini biasanya apa? Dari bahan organik ya, anorganik ya, yang dibentuk menjadi serat. Contoh yang terkenal apa? Asbes ya. Jadi teman-teman kalau dulu pakai gentengnya asbes gitu ya, itu ya dari dari mineral ya. Tapi sekarang sudah jarang ya, karena memang beberapa dampak lingkungan. Kemudian asbes ini biasanya sekarang diganti dengan sintetik
eh, fiber seperti itu, atau glass fiber ya dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kalau subklasifikasi dari asbestos fiber nanti ada antopilit ya, ada serpentin dan juga amphibol ya, seperti itu. Nah, nanti kita masuk ke man-made fiber atau buatan manusia gitu ya. Nah, di buatan manusia ini biasanya akan disubklasifikasikan ya, tergantung pada apa bahan bakunya gitu. Nanti di sini juga akan dilihat dari komposisi kimia, strukturnya, dan sifat yang dimodifikasi ya, sama proses pembuatannya. Ini serat regenerasi atau regenerate fiber ya. Nah, nanti biasanya kalau serat regenerasi itu sebenarnya bahan baku dari alam, apa ya, selulosa tadi. Jadi misalnya dari apa? Kayu gitu ya yang diambil di apa dimasak gitu ya. Jadi bubuk kayu. Nah, itu yang digunakan untuk regenerasi. Ada juga yang dari kapas gitu ya. Itu nanti diregenerasi. Mau pakai rami bisa, mau pakai jute bisa, pakai banana fiber bisa gitu. Jadi semuanya dari natural bisa diregenerasi menggunakan atau melalui proses kimia gitu. Nantinya ke regenerasi. Nah, yang kedua itu lebih ke sintetik ya. Jadi kalau sintetik ini dia itu bahannya berasal dari petron ya atau apa minyak bumi gitu, lebih banyak dari sana. Yang kemudian akan dimodifikasi dan apa dihasilkan ya tadi polimer ya, dan akan eh, dilakukan proses pemintalan, baik nanti ada matte spinning, wet spinning gitu ya, dry spinning ataupun pemintalan lain gitu ya. Nah, nanti akan menghasilkan serat panjang yang digunakan untuk aplikasi yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian juga ada inorganic fibers ya. Oke, kita masuk dulu untuk regenerasi ya. Jadi regenerasi ini biasa juga disebut sebagai serat semi sintetik ya. Jadi dia itu merupakan serat yang dimodifikasi dari polimer ya, rantai panjang alami, biasanya selulosa ya. Nanti contohnya pakainya apa? Jagung gitu ya. Dari kacang, dari susu. Namun memang ini sekarang sudah tidak ada ya untuk apa namanya pembuatan seratnya karena kan kalah ya dengan kita konsumsi. Jadi prosesnya ya. Jadi besok kita pelajari lebih lanjut prosesnya. Kemudian masuk ke sintetik ya. Jadi biasanya nih ya sintetik itu diproduksi dari petrokimia ya. Contoh yang paling terkenal apa? Polyester ya. Teman-teman saya kira tahu ya polyester, PET gitu ya. Salah satunya nylon ya, nilon, akrilik, polipropilin gitu ya, polietilen dan sebagainya. Nah, klasifikasinya nanti ada yang masuk ke condensation ya, polimer, ada poliamida, polyester gitu kan ya. Ini banyak ada nylon dan sebagainya. Ada juga nanti addition ya dari polimer, polifin ya, PE biasanya atau kita sebut PP ya, polipropilin. Ada polyester juga. Kemudian ada substitution ya dari polimer itu. Kemudian ini ya kalau untuk inorganic fiber nanti masuknya ke metallic fibers ya. Jadi nanti ada dari gold ya. Ada sedikit video ya, coba saya share apa namanya ini ya. Soundnya dulu supaya bisa terdengar. Ini merupakan yaitu dari pengenalan ya. Fibers are incredibly important in textile production. The first thing you have to know that all fibers are not suitable for textile production. Textile fibers are those which have properties that allow them to be spun into yarn or directly made into fabric. This means they need to be strong enough to hold their shape, flexible enough to be shaped into a fabric or yarn, elastic enough to stretch, and durable enough to last. Textile fibers must be a minimum of 5 millimeters in length. Shorter fibers cannot be spun together. So, all textiles are made of fibers, but not all fibers can be used to make textiles. For example, cotton plants contains fibers that are strong and pliant enough to be spun into yarn. These are textile fibers. On the other hand, have you ever noticed those little strings in your corn on the cob? Those hair-like structures are technically fibers. However, they are too weak to be spun into yarn without breaking, so they are unsuitable for textiles. Welcome to a textile vlog. Stay with us and enrich your textile knowledge.
Classification of textile fibers. Textile fibers can be classified in following main category: natural fibers, man-made fibers, regenerated fibers. Natural fibers. Natural fibers are those that occur in fiber form in nature. Traditionally, natural fiber sources are broken down into vegetable fiber, animal fibers, mineral fibers. Vegetable fibers are classified as fiber occurring on the seed, such as cotton fiber. Bast fiber or skin fiber is fiber collected from the phloem like flax, rami, hemp, jute. Tendon fiber from stem or leaves, such as Manila hemp, sisal hemp, etc. Fiber of fruit or nut shells, coconut fiber. Animal fibers. Fibers from animal sources are more properly known as protein-based fibers. They are harvested from an animal or removed from cocoon or web. Protein-based fibers are come from mainly two sources. From hair bulb, such as wool, rabbit hairs, camel hairs, goat hairs, yak hair, etc. From cerictories, such as silk and spider silk. Mineral fibers. Asbestos is the only natural mineral fiber obtained from varieties of rocks. Man-made fibers are synthetic fibers. Textile fibers produced by human through one or more types of chemical process are called man-made or synthetic fibers. These fibers are produced in laboratory and in industrial manufacturing units. These fibers are produced by polymerization of a monomers of chemical compounds. Few common examples are polyester, nylon, acrylic, polypropylene, elastane, polyvinyl chloride, polyurethane, etc. Regenerated fibers. These fibers can neither direct Karakteristik ya. Yang pertama nanti primary atau yang pertama, secondary dan tambahan seperti itu. Jadi akan ada 3 serat sifat-sifat serat yang harus dimiliki supaya dia bisa digunakan untuk penggunaan di tekstil gitu. Jadi karena kita project based learning ya, jadi untuk saat ini sudah saya berikan kelompoknya. Ya, jadi untuk sebelum UAS ini akan diprojekkan natural fiber. Jadi akan ada 5 kelompok di sini, di mana kelompok 1 nanti lebih fokus pada serat dari biji. Kemudian yang kedua, ini ya untuk kelompoknya ada Tiara, Isra sama Uco. Kemudian kelompok 2 nanti serat dari daun ya, leaf fibers. Serat dari kelompok 3 serat dari batang. Kelompok 4 nanti lebih ke keratin type ya, untuk protein ya. Kelompok 5 nanti lebih ke keratin, jadi filamen atau seratnya panjang. Ini silahkan dari kelompok tadi kita merem ya dari perbedaan dari serat alam natural fiber, serat regenerasi ya atau polimer serat alam, dan serat sintetik. Seperti itu ya dari saya. Silahkan nanti juga di submit ya di Google, sudah saya berikan, bisa dimasukkan ke folder masing-masing kelompok. Itu kira-kira ada yang mau disampaikan atau sudah cukup untuk kelas hari ini? Sudah cukup, Bu. Oke, sudah paham ya berarti ya. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang masih ditanyakan, silahkan WA langsung saya, gitu nggih. Saya kira bisa tak akhiri ya. Tanya, Bu. Oke, siap. Jadi terima kasih teman-teman Bu nanti. Rina. Saya Oke, masih siap. jadi absen nggak, Bu? Oh ya, ya absen ya. Oke, segitu. Karena tidak ada yang ditanyakan, terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas pengetahuan serat tekstil. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Selamat mengikuti kelas selanjutnya. Saya akhiri. Bu Rina.